menyaksikan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Kali ini memasuki episode ke-14 dengan judul Iblis Gunung Dieng. Naskah karya Suarso Yusi Samsidar. Teknik dan montase Iqbal Elfriede. Musik oleh Franz Harius. Dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-28 ini menampilkan Hana Pertiwi sebagai Putri Cadar Biru, Iwan Dahlan sebagai Anusa Gelang, Andreas sebagai Ki Gede Imam Madi, Edi Dosa sebagai Satria Angin-Angin, Hari Laksono sebagai Ki Duta Lawang, Idris Apandi sebagai Ki Gede Saring Sengan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang pertemuan antara Anusa Gelang dengan Pendeta Triwikrama, seorang pendeta kosen dari Lembah Irawadi yang ternyata menjadi kaki tangan company. Mampukah Putri Cadar Biru dan kawan-kawan menghadapi ketangguhan guru surak Caniwat itu? Dan berhasilkah mereka menyelamatkan Ki Gede Sarengsengan dari hukuman pancung? Aku sungguh merasa sangat bersyukur bahwa para sahabat rimba persilatan telah memperlihatkan kasih sayangnya kepadaku. Kakang Imam Madi. Iya. Kakang Anusa, dengar suara rombongan-rombongan orang-orang itu. Tampaknya mereka semua menuju ke muara Kali Ciliwung. Rombongan berkuda itu pasti rombongan Gusti Pangeran Wirayuda. Putri Cadar Biru, apa yang kita perbuat itulah yang kita dapat. Selama ini kau selalu berbuat baik, maka tidak mengherankan kalau kau selalu bertemu kebaikan. Selebihnya dari itu, Putri, urusan mengusir penjajah kompeni dari bumi Nuswantara ini adalah menjadi kewajiban setiap orang gagah. Kukira kita sudah boleh bersiap-siap. Kakang Anusa, apakah kakang sudah cukup beristirahat? Ada sesuatu yang hendak aku rundingkan denganmu, kakang. Urusan apakah, Putri? Apakah aku harus menyingkir? Tidak. Justru aku juga ingin mendapatkan beberapa petunjuk, Kakang Imam Madi. Beberapa saat yang lalu ada terfikir suatu daya untuk menghadapi ketangguhan pendeta bernama Triwikrama itu. Bagus, Putri. Coba kau katakan rencanamu itu. Memang aku yakin tak ada kesaktian yang tanpa tanding, Putri. Dan kalau dengan okol kita tak mampu melawan, ya kita pakai akal. Benar, Kakang. Entahlah, apakah usahaku ini berguna atau tidak. Kakang Anusa, kalau ternyata dalam pertarungan Kakang dengan pendeta itu terasa bahwa tenaga dalam orang tua itu sangat unggul, itu memang tidak mustahil. Sebab menurut penuturan Kakang Imam Madi, pendeta bernama Triwikrama itu memang dari golongan cabang atas. Entah sudah berapa puluh tahun dia meyakinkan tenaga dalamnya itu. Tetapi yang kuanggap lebih mungkin untuk kita fikirkan adalah gerak dan ilmu kepandaian silatnya. Aku yakin dengan perpaduan ilmu silat angin manik dan pusaran angin dewi, pendeta itu akan dapat kita atasi. Setidaknya kita harus bisa membuat dia tidak sempat memikirkan yang lain. Bagaimana pendapatmu, Kakang Anusa? Kalau kau memang yakin begitu, aku sependapat dengan. Ya, bagus. Ya, dengan adanya cara untuk menjinakkan pendeta Triwikrama, maka urusan-urusan yang lain akan dapat dibereskan. Hei, pengemis butut, apakah kau masih ingin mengeram terus seperti kura-kura? Putri, rombongan tawanan sudah berangkat. Lihatlah, mereka seperti hendak maju perang, Putri. Paman Duta Lawang, silakan datang kemari. Kakang Imam Madi sudah menunggu. Anak Anusa dan kau Raja Pengemis, lihatlah kemari. Siapa yang datang bersamaku hari ini? Mari kita lihat. Putri, apakah kau masih mengenalku, Putri? Aku datang membawakan pesanan si Raja Pengemis. Lihatlah apa yang ada di tanganku ini. Kiranya sahabat Satria Angin-Angin. Di dunia ini mana ada wanita yang mau jadi istri seorang maling kecil? Putri, pedang buta ini dipinjamkan oleh Pangeran Wirayuda dengan pesan, harap Putri menyimpannya sebagai ungkapan rasa syukur kepadamu. Semula aku berniat untuk mencurinya dari kamar pusaka, kalau bangsawan itu berlaku pelit.
Tetapi ternyata bukan saja beliau suka meminjamkan pedang buta itu. Beliau juga mengerahkan orang-orangnya untuk menagih hutang jiwa kepada company. Sobat pendekar Grojogan Sewu, Raja Pengemis, apa kabar kalian? Terima kasih atas budi pertolonganmu, Sobat Satria. Bangsawan itu memang sangat berbudi. Hai, maling kecil. Lama sekali aku tidak pernah bertemu denganmu. Sekalinya bertemu, laga-lagamu masih seperti dulu. Sobat nelayan tua, apakah peluru ledak hadiah Kakang Pendekar Gelang 7 juga dibawa hari ini? Sejak ku terima hadiah dari si tua tampan dari Pulau Ular itu, aku tidak pernah melepaskan dari gendonganku. Aku sudah mimpi untuk merobek-robek gembungan para serdadu company yang menyebar penderitaan kepada orang-orang kita. Hai, ayo kita berangkat. Putri, apakah kau ingin terlambat dan menjumpai ayahmu yang sudah jadi 2 potong? Mari, Paman. Dari ujung jalan, menyusur Kali Ciliwung, tampak serombongan serdadu company dalam jumlah besar. Sebagian berjalan kaki dan sebagian lainnya berkuda. Mereka menggiring sebuah gerobak yang memuat sebuah kerangkeng besi yang berisi tawanan. Ki Gede Saringsengan dalam keadaan dirantai kaki dan tangannya. Perlahan-lahan, matahari beranjak semakin mendekati pusat langit. Hai serdadu tolong! Di barisan belakang yang berkuda di samping kapiten siapa? Pendeta itu rasanya baru kelihatan. Apakah dia tenaga pembunuh bayaran atau algojo untukku? Diam kau! Gelak tawamu mirip tangisan. Apa kau sudah gentar? Hukum pancung itu enak tahu. Berapa kali kau mengalami hukuman itu, serdadu gila? Katakan kepada pendeta yang lagaknya sombong itu bahwa aku pernah melihat dia digebuki kuli pasar. Tutup kau punya mulut, Pendeta itu orang sakti, bukan sebangsa anjing geradak yang dikerangkeng untuk dibawa ke pembantaian. Gue tahu itu, Cepat! Bersepat jalan! Ayo, cepat! Hei, company! Kalau hari ini aku menjalani hukuman mati, kalian juga sama. Aku tidak menyesal dijadikan tumbal. Tanah air tumpah darah negeri Pertiwi akan bangkit mengusirmu. Lihat, perhatikan keadaan sekelilingmu. Kalian akan menebus setiap jengkal tanah dengan darah dan nyawa kalian. Dia! Tutup mulutmu! Sebentar lagi kau akan mampus. Iring-iringan serdadu company yang membawa tawanan telah sampai ke tempat tujuan. Muara Kali Ciliwung yang lebar dan beriak itu sunyi, tetapi menyembunyikan ketegangan sebagaimana yang dirasakan oleh para serdadu itu. Kanan kiri muara adalah rawa-rawa yang ditumbuhi pohon bakau yang lebat. 1-2 pohon bakau itu tampak bergoyang-goyang seakan digoyangkan oleh gerakan yang tersembunyi di baliknya. Hukuman mati dilaksanakan. Hai Saringsengan, hari ini adalah hari akhir hidupmu. Ada waktu beberapa saat untukmu untuk mengenang masa lalumu, dan barangkali masih ada pesan, Pesan? Nah, senangkan hati kalian. Hari ini aku akan mati, dan itu memang keinginanku juga.
Tetapi kalau kalian berharap dengan jasadku ini, kalian ingin memancing keluar, apalagi menangkap darah perkasa yang bernama Putri Cadar Biru itu. Jangan harap, jangan harap. Oh, aku sudah merasa sangat berbahagia karena bisa berjumpa dengan putri kesayanganku itu. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Perkasa. Dia memang anakku. Dia seorang murid sejati Mahadewi Lancar. Kalau hari ini aku memang harus mati, aku sudah puas. Al-Gajah, siap. 3. Tunggu, bebaskan tawanan. Seperti gerakan burung camar, tampak seleret warna biru meluncur ringan dari dalam rimbunan pohon bakau menyambar ke arah tawanan. Ketika pedang di tangannya yang berwarna hitam legam itu bergerak, maka rantai besi pada tangan dan kaki Ki Gede Sarengsengan berdentang putus. Tangkap Putri Cadar Biru! Tangkap! Ayo tangkap! Ayo tangkap itu Putri Cadar Biru! Bapak, sekarang kau bebas. Ayo kita cepat menyingkir sebelum para kompeni itu bertindak. Anakku, tahukah kau apa yang membuatku merasa jadi orang yang paling bahagia di atas dunia ini? Apakah itu, Bapak? Bertemu kau dan diaku olehmu bahwa aku adalah bapakmu. Urusan yang lain-lain aku tidak pernah pusingkan lagi. Tembak! Ayo tembak! Tunggu! Randol tinggi gitu! Tembak! Tunggu! Putri Cadar Biru! Elmoy! Elmoy! Putri Cadar Biru, apakah ia ingin aku membebaskan ayahmu, ha? Kapiten, walau kau membawa pasukan sebanyak itu, kau tidak akan bisa mencegah aku dan para sahabat rimba persilatan untuk menolong ayahku. Jadi tidak usah aku memperdulikan basa-basimu itu. Putri Cadar Biru, kau tidak tahu dikasihani, ha? Terus, tangkap dia! Tangkap! Ternyata jumlah penyerbu yang terbagi dalam 3 kelompok itu sangat besar. Mereka adalah orang-orang Jalulata yang dipimpin oleh seorang pengemis muda, Dorodasi. Sekelompok lagi adalah putra-putra Sunda Kelapa yang dipimpin oleh Raden Wirayuda. Dan kelompok terakhir adalah sisa-sisa Laskar Mataram yang dipandegani oleh Penatus Surojidar. Paman nelayan, bagaimana kalau kita main-main? Kita berlomba banyak mengumpulkan telinga serdadu company. Setuju, Paman? Jangan ngomong melulu. Ayo, soal kuping itu perlu tidak perlu. Yang jelas, aku akan menagih hutang jiwa. Putri, jaga diri dan jaga ayahmu baik-baik. Aku harus membantu Dorodasi. Maju! Bapak, mari kita menyingkir. Kau tampak sangat kurus dan keletihan. Apa Putri? Aku menyingkir sementara teman-teman menyambung nyawa. Aku harus menyingkir dan sembunyi seperti kura-kura. Oh anakku, bapamu ini dari dulu tidak pernah takut mati. Pertempuran semakin sengit. Korban-korban binasa mulai berjatuhan di kedua belah pihak. Tetapi dengan turunnya Satria Angin-Angin, Kiduta Lawang dan Ki Gede Imam Madi dalam pertempuran itu, korban di pihak kompeni bertambah banyak. Para sobat Jalulata, maju terus! Kompeni harus hengkang dari negeri ini. Ayo! Hari ini adalah hari kemenangan. Sobat-sobat Laskar Mataram, hutang pati bayar pati, hutang nyawa bayar nyawa. Ayo maju!
Kita mau mampus! Tembak! Amukan Ki Gede Imam Madi dengan bambu kuningnya, Satria Angin-Angin dengan sepasang pedang pendeknya, dan serangan Ki Duta Lawang dengan peluru-peluru ledakannya telah membuat company semakin banyak kehilangan anak buahnya. Tuan Pendeta! Triwikrama, tangkap kepala penjahat itu! Tangkap Putri Cadar Biru! Baik! Iya! Putri, mau lari kemana? Menyingkirlah, Bapak. Pendeta tua ini sangat berbahaya. Nama Tuan Pendeta sudah aku dengar sebelumnya. Dan sekarang orangnya aku baru bertemu. Ya, kiranya hanya seorang tua yang kemaruk kedudukan dan harta benda dengan Tuan. Aku tidak punya sangkut paut urusan. Apakah Tuan mau bertindak atas nama company? Bocah, suaramu halus, tapi menusuk. Kau pandang apa aku? Kau membebaskan tawanan di depan mataku. Tuan Pendeta, apakah di negeri Tuan tidak ada kesewenang-wenangan? Di dalam negeriku ini, orang asing mau menguasai dan menindas kesewenang-wenangan merajalela karena mengandalkan kekuatan dan senjata. Nah, kalau Tuan juga membantu mereka, maka Tuan dapat katakan ikut menindas bangsa Nuswantara ini. Akibatnya, Tuan bisa bayangkan sendiri. Nona, kecerdikanmu mengingatkan aku kepada seseorang. Tetapi, hei, Putri Cadar Biru, ada hubungan apakah antara kau dengan Dewi Lanjar dari Cemoro Sewu? Mahadewi adalah guruku. Oh, pantas. Kau telah mewarisi kecerdikan dan kecantikannya. Mengingat akan nama besar gurumu, kembalikan tawanan itu dan kau boleh pergi. Kalau aku pergi, harus bersama ayahku. Rupanya kau gadis berdarah campuran, Nona. Melihat wujudmu, kau lebih dekat kepada para company. Mengapa kau harus menentangnya? Bukankah bersahabat itu lebih baik? Itu bukan urusan Tuan. Kalau begitu, aku akan memaksamu untuk menyerahkan kembali tawanan itu. Anakku, dia seorang ahli yoga. Hati-hati dengan gerakan salah satu tangannya. Legakanlah hatimu, Bapak. Aku sudah tahu. Untung juga aku sudah menyadari sebelumnya. Dari jarak lebih dari 5 langkah, tangan kiri pendeta itu bisa menjulur dan menyambar dengan kekuatan dahsyat. Kau mikir-mikir apa, Nona? Hari ini kau akan merasakan bagaimana enaknya jadi tawanan. Tuan jangan mimpi. Rupanya Putri langsung mengerahkan ilmu pukulan dan ilmu meringankan tubuh pusaran angin Dewi. Tubuhnya melayang-layang seperti kupu-kupu yang ringan dan lincah. Sedangkan kedua tangannya bergerak sangat pesat menangkis dan menyerang. Menyerang dan menangkis dengan kecepatan yang sukar dilukiskan. Tetapi pendeta tua itu sangat tangguh. Rasanya seperti dia tidak peduli dengan kecepatan gerak Putri. Rupanya tubuhnya kebal pukulan. Tenaga dalamnya begitu tinggi. 1-2 kali pukulan ataupun tendangan Putri yang mengenainya tidak membuatnya kesakitan. Hanya tertegun belaka. Tuan hanya tahu sedikit, tidak tahu banyak. Ilmu yang kumainkan itu warisan guruku yang lain. Majikan istana Lembah Gamelan, 2 malaikat dari timur. Apa? Kedua bangsawan itu masih hidup? Mana dia? Mana beliau kesudian bertemuan muka dengan hamba penjajah seperti Tuan? Kurang ajar. Kau harus menanggung akibat ucapanmu yang kurang ajar itu. Pendeta Triwikrama tiba-tiba berjungkir balik. Kepalanya seakan menancap ke atas tanah dengan 2 kaki kejang lurus ke udara. Kedua kaki yang mirip garpu petani itu membuka dan menutup dengan cepat dan menimbulkan suara mendesis panjang. Kedua tangannya bersedekap dan matanya terpejam. Sesaat kemudian keluar uap putih dari kepalanya, berbareng dengan menyambarnya hawa dingin yang amat sangat, langsung menyusup ke dalam tulang orang-orang di sekitarnya. Putri, mari kita turun bersama. Bagus. Dengan anak muda itu, aku sudah berkenalan. Kepandaiannya juga tidak jelek. Ayo maju bersama, biar tidak membuang waktu.
Sungguh berbahaya. Entahlah, tenaga dalam tataran keberapa pendeta tua itu dalam ilmu yoganya. Barangkali kedua guru majikan istana lembah gamelan sendiri belum mencapai tingkat itu sekarang. Dalam latihanku yang belum mencapai tingkat ke-7 dalam ilmu pusaran angin dewi, hawa dingin yang timbul tidak sedahsyat tenaga pendeta ini. Sedangkan tenaga dalam pusaran dewi yang bersifat menyedot bila bertemu dengan tenaga dalam panas. Sekarang bertemu sama dingin. Apakah aku mampu menyedot dan memindahkannya? Kalian terima kematian. Tampaknya anakku dan pemuda itu berada di bawah angin. Tenaga dalam pendeta asing itu sungguh luar biasa. Kalau aku tidak segera memberikan bantuan, tak lama lagi pasti Putri akan celaka. Tetapi apa akal? Pertarungan adu tenaga dalam antara pendeta Triwikrama melawan dua tokoh muda itu kian lama semakin menunjukkan siapa akan segera unggul. Dari ubun-ubun kedua tokoh muda itu, kini menguar asap warna putih yang bergoyang-goyang gemetaran. Tubuh mereka tampak menggigil perlahan, sementara pendeta itu tampak tersenyum-senyum penuh kemenangan. Ki Gede Sarengsengan yang melihat perkembangan pertarungan itu, jadi tak sabar dan bertindak. Apakah yang terjadi? Dalam keadaan kebingungan, tak tahu apa yang harus dilakukan, Ki Gede Sarengsengan menghantam punggung pendeta Triwikrama dengan sekuat tenaga dalamnya. Akibatnya, karena tubuh pendeta Triwikrama tengah dilindungi oleh tenaga dalam penuh, maka bukannya pendeta itu yang terluka, melainkan Ki Gede Sarengsengan sendiri yang terluka hebat. Bisa melukai anakku. Tetapi akibat dari terjangan Ki Gede Sarengsengan itu, tekanan tenaga dalam kepada Anusa Gelang dan Putri Cadar Biru jadi berkurang, dan kedua tokoh muda itu segera meloncat mundur menghindari. Bapak, bagaimana keadaanmu? Mengapa kau bertindak begitu ceroboh? Bertindak ceroboh. Aku sudah bisa menyelamatkan jiwa. Aku sudah bersyukur. Aku tidak apa. Memangnya pendeta buruk begitu bisa apa? Tangkap tawanan! Kurang ajar. Jahanam itu. Aku akan mengadu jiwa dengan mereka. Jangan ganggu tawanan! Kakang Anusa, tenagamu belum pulih. Sobat-sobat Jalulata, serbu! Maju dan tutup dalam mundur! Ini dia. Ayo sergap. Ayo kompeni lumpuh di dalam air. Ayo sergap. Kalau aku tidak segera bertindak, pasti Kapitan Gila itu akan memerintah tembak terhadap anakku. Aku harus membungkamnya. Biarlah
Sisa tenagaku ini akan kupertaruhkan pada detik-detik yang sangat menentukan ini. Oh, Putri Cadar Biru anakku. Tembak! Tembak Putri Cadar Biru! Tembak pemberontak! Aku akan mengadu jiwa denganmu, Kapiten Kilat. Tembak! Tembak! Mundur! Pasukan mundur! Dengan tewasnya Kapiten Frazier, maka serdadu kompeni itu kehilangan komandan. Dalam keadaan tergopoh-gopoh, Pendeta Triwikrama menyerukan serdadu kompeni itu untuk mundur. Segera pertempuran terhenti. Pasukan kompeni bergerak mundur terburu-buru sambil melepaskan tembakan satu-satu. Putri Cadar Biru, pertarungan kita belum selesai. Tunggu, aku pasti akan menjumpaimu. Bapak. Mengapa kau tidak mau mendengar kataku, Bapak? Anakku, kenapa memang? Kalau aku mati, memangnya kenapa? Ah, Putri, kau membuatku bangga. Kau cantik, kau tangguh. Aku puas, tapi... Tapi apa, Bapak? Putri, ingat, ada adikmu di Gunung Maya. Cari dia. Namanya Lintang Johar. Cari dia. Aku bisa membunuh kompeni. Aku bisa membunuh kompeni. Harap ini sepuh. Para sahabat rimba persilatan. Suka rasanya aku melukiskan rasa syukurku atas segala budi pertolongannya. Sehingga ayahku terbebas dari hukuman pancung. Pada hari ini, aku tidak bisa membalas budi itu. Tetapi mudah-mudahan pada kesempatan lain, aku dapat berbuat sesuatu untuk kalian semua. Putri, semasa hidupnya ayahmu tergolong kaum sesat. Tapi pada akhir hayatnya, dia telah berubah sebagai kesatria yang berani angrung kebi, tanah tumpah darahnya. Tak usah berkecil hati. Sudahlah. Yang mati tidak pernah bisa hidup lagi. Aku sependapat dengan ayah bahwa kita harus bisa membunuh kompeni. Den Mas Pendekar Grojogan Sewu, memang almarhum ayahmu sebagai ayah. Apakah kau tidak mengerti? Dasar maling mulutnya. Loh. Apakah aku salah bicara? Kalau kita bertarung terus, berperang terus, untuk keperluan rimba persilatan, untuk kepentingan tanah tumpah darah, lalu kapan untuk kepentingan Putri sendiri? Dan Mas Pendekar, biar aku jadi comblangmu. Putri, marilah kita kembali ke Bukit Kacida. Sudah lama benar aku tidak menjumpai anak Seta. Entahlah, apakah sehat-sehat saja atau dia sakit? Kakang Imamadi, Kakang Anusa, apakah kalian berdua mau segera kembali ke Tanah Wetan? Untuk sementara aku akan membenahi perkumpulan Jalulata yang sudah kubiarkan terlantar tanpa peguron. Apakah Putri belum berniat ke Bukit Kacida? Aku masih belum mau meninggalkan ayahku. Rasanya kesedihanku belum pupus benar. Lalu apa rencanamu, Putri? Aku akan menunggu beberapa hari
sampai lega rasa sedih yang menyumbat di dalam dadaku ini. Kalau begitu, aku pun akan menemanimu. Aku juga tidak sedang terburu-buru. Kalau begitu, aku pamit duluan, Putri. Dimas Pendekar, selama langit masih membiru dan gunung-gunung menghijau, kita pasti akan bertemu lagi. Kakang Imamadi, tunggu. Ada apa, Putri? Apakah Kakang tahu siapa pemimpin tertinggi para kompeni itu? Kalau tak salah pendengaranku, dia berpangkat gubernur jenderal. Namanya Jan Pieterszoon Koen. Ada apakah, Putri? Tidak, hanya ingin tahu saja. Bulan bongkok yang menyerupai sisir yang muram tengah berlayar di langit ketika Putri Cadar Biru dan Anusa Gelang tengah tertidur dengan duduk bersandar pada batang pohon aren. Ketika Anusa Gelang benar-benar kelelahan dan terpulas, maka Putri Cadar Biru beringsut perlahan secara diam-diam meninggalkan kekasihnya itu. Setelah merapikan pakaian dan menarik tali pinggangnya yang seperti sebatang pedang sutra, yang tipis seperti kain, akan tetapi tajamnya melebihi pisau cukur, tubuhnya berkelebat pergi secepat angin. Hei, Putri! Putri! Kemana kau? Putri! Putri! Surat. Surat apa ini? Kakang Anusa, tunggu aku di Bukit Kacida. Kalau ada umurku, aku pasti akan segera datang. Salam sayang, Sri Kunti. Nah, saudara pendengar, kemanakah perginya Putri Cadar Biru? Seorang pun tidak ada yang mengetahui. Tetapi esoknya tersiar berita bahwa Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen telah meninggal karena sakit kolera. Saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-15 dengan judul Darah Kembar Lembah Cacat. Sampai jumpa.